Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan dua materi sekaligus. Yang pertama adalah Innovative New Product Design and Marketing Strategy, and yang kedua itu adalah terkait dengan Patent Application. Jadi memang ada dua materi yang saya jadikan satu. Ini mungkin penjelasannya campur ya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena nanti memang ini videonya akan saya kirimkan ke semua kelas biar sama persis ya. Oke. Yang pertama ini, there are several system for classifying food product on their newness. Ini terkait dengan beberapa klasifikasi untuk food product ini, for example ya. Jadi memang tidak harus food ya, bisa juga agricultural, agroindustrial product itu juga bisa sebagai contoh, kayak misalkan kertas dan lain sebagainya itu juga bisa. Ini bisa dikategorikan menjadi keterbaruannya itu dibagi menjadi beberapa poin. Pertama adalah inovasinya. Di sini memang benar-benar new to the world. Jadi memang benar-benar dia sesuatu yang sangat baru, memang belum pernah ada sebelumnya. And then the second is the product improvement. Jadi memang ini sebenarnya sudah ada, seperti yang kalian lakukan kemarin di dalam pembuatan quality function deployment, itu overall itu mereka adalah product improvement. Jadi memang sebenarnya produknya sudah ada, tapi perlu dilakukan perbaikan lagi. Dan yang terakhir ini adalah terkait dengan cost reduction. Jadi memang ini sebenarnya juga sudah dipelajari di dalam value engineering sedikit, walaupun kita tidak akan mendalam ke sana, tapi kan sudah tahu kira-kira ternyata itu juga kategori inovasi produk, di mana ada benar-benar ada 3 macam. Yang pertama adalah benar-benar produk yang baru sama sekali belum ada, jadi new to the world, and then product improvement, and then the last cost reduction. Innovation can also be described as leading to incremental, major, and radical change. Jadi memang perubahannya itu bisa macam-macam, tidak hanya yang besar, signifikan gitu ya, tapi perubahan yang kecil itu juga termasuk dalam kategori inovasi. Product platform can be used to group similar product. Jadi bisa juga menggunakan metode product platform. Jadi product platform itu sudah ada produknya, cuman ada sedikit saja perubahan. Itu ya, kayak misalkan Indomie gitu ya. Indomie kan produknya tuh sama semua, yang beda kan hanya rasa-rasanya aja, di flavornya, itu bumbunya aja, seperti itu. Itu contoh-contoh product platform. There are many ways to classify the degree of newness of a product. One useful example uses 7 categories. The first, creative products. Jadi memang benar-benar bikin produk yang kreatif ya. Jadi memang bikin produk yang beda gitu ya, beda dari yang lain. Kemudian ada innovative product, kategorinya ada produk yang inovatif. Jadi kemudian ada new product of existing product. Jadi memang new packaging. Jadi memang ini terkait dengan bagaimana mendesain kemasan dari produk yang produknya udah ada, cuman kemasannya aja yang baru. Jadi new packaging. Jadi kemudian reformulation of existing product. Yang ini kemarin yang mungkin kalian lakukan. Jadi memang ada perubahan formulasi. Jadi dari produk yang sebelumnya itu direformulasi, atau new form of existing product. Jadi memang ada bentuk barunya, misalkan ada varian baru yang dengan agak sedikit berubah bentuknya, misalkan dari awalnya bulat jadi kotak dan lain sebagainya. Kemudian ada reposition existing product, ini mengganti. Jadi itu biasanya kalau sebagai contoh di Garuda Food itu sering sekali mengganti produk yang sudah ada. Jadi produknya diganti dengan produk yang lain yang memang harapannya bisa lebih diterima, biasanya seperti itu. Kemudian ada line extension. Nah, ini contoh-contoh dari pengembangan produk, jadi banyak sekali dan memang harus memasukkan aspek inovatif dan kreatif. Sebagai contoh, ini contohnya adalah produknya tahu ya, tapi tahunya tampilannya seperti ini. Padahal kan biasanya kalau kalian tahu silky tofu gitu ya, ibaratnya itu biasanya tampilannya hanya, walaupun ada egg di situ di formulasinya, tapi dia tidak muncul bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah termasuk kategori kreativitas yang dimasukkan di dalam membuat inovasi produk. Ini contoh-contoh produk semakin banyak seperti itu. Oke, packaging development ya. Packaging design at this stage concentrate on the packaging of the individual produce. The outer packaging research is only related to decision regarding size and to the protection required during distribution. And the design of the packaging for the individual product
is based on the needs of the consumer and the requirement of product preservation and protection in the product design specification, but also consider to the process and the distribution as well as the needs of the retailer and environment. Jadi memang kebutuhannya untuk packaging ini banyak sih aspeknya, mungkin sudah dipelajari juga terkait dengan fungsinya, kemudian terkait dengan proses, kemudian nah yang paling penting ini yang di bagian bawah terkait dengan marketing. Jadi mulai dengan the graphic design is usually carry out during the commercialization stage together with the promotional artwork. Jadi memang kaitannya ya sama promosi. Kemudian but consideration need to be given to any printing and display needs in the selection of packaging and the material to be used. Oke, ini ya variable of packaging design. The first is consumer, product, process, distribution, and environment. There are 5 variables. Nah, ya ini contoh-contohnya. Ini contoh untuk produk minuman susu ya, milk. Ini contohnya seperti ini, dia menggambarkan gambarnya sapi gitu ya. Ini contoh kreatif saja. Sebenarnya bahasa konsumennya tidak mungkin sampai sedetil ini. Bahasa konsumennya hanya mungkin pingin kemasan yang menarik gitu ya. Tapi inilah yang hasil dilakukan oleh tim pengembang. Jadi bikinnya gimana yang menarik ya. Menurut mereka, menurut tim kreatifnya, ini ya salah satu upaya mereka untuk menghasilkan kemasan yang kreatif. Nah, ini contoh juga untuk produk-produk kemasan. Misalkan ini tampilannya kan bisa dilipat gitu ya. Bisa ditarik, bisa panjang. Jadi kalau sudah semakin sedikit, semakin dilipat menjadi lebih kecil kemasannya seperti itu. And then the process, this division of the process into its individual part is the method used in either analyzing a current process for a new product, process analysis, or for building a new process for a new product, proses sintesis. Jadi ada dua macam, ada proses analysis dan ada proses sintesis. Kalau misalkan proses analysis ini memang sebenarnya prosesnya sudah ada, cuman tinggal diubah sedikit-sedikit untuk menghasilkan produk baru. Sedangkan ada juga yang memang benar-benar baru banget itu masuk ke dalam proses sintesis, jadi memang membuat individual part on then the connection between them are studied to give the optimal overall process. There are 3 aspects of studying processing: unit operation, unit process, and then the processing limit. Nah, dalam mendesain proses untuk mengoptimasi untuk dan lain sebagainya, kita butuh ilmu ini gitu ya. Kita harus tahu tentang unit operation, unit process, and then the processing limit. Apa itu unit operation? Nah, you can read this ya. There are physical process such as heating, pasteurization, sterilization, freezing, chilling, drying, and so on ya. Ya, ini adalah proses-proses yang harus dipahami di industri, kurang lebih ya seperti ini. Kemudian unit proses ini apa saja? Di sini chemical, biological, and microbiological chain. Ya, jadi kalau ini unit proses itu sudah terkait dengan tidak hanya fisik saja. Kalau yang tadi kan unit operation itu terkait dengan fisik semua, sedangkan unit proses ini sudah terkait dengan ada aspek chemical, biological, microbiological. Ini sudah ada di sini, dimasukkan di dalam sini. Kemudian ada processing limit. This can be temperature, increase or decrease in temperature, viscosity, mixing speed, shear rate, and so on. Ya, ini bisa kita setting the limit maximum or minimum. Building the marketing. The researchers are then able to determine price range, relationship of the product to the competitive product position in the market, various market channel, and their suitability for the product, target market segment, and product image. Jadi ini adalah tahapan setelah kita sudah menentukan tadi desainnya, bagaimana caranya kita bikin produk yang baru nih. Nah, kan kita juga nggak tahu harganya berapa. Nah, itu kita harus di sini masuk ke dalam tahapan yang namanya building the marketing. Jadi kita harus mengset produk itu memang akan dipasarkan di mana targetnya, harganya berapa.
Bagaimana dibandingkan dengan kompetitor, produk yang sejenis. Kemudian posisinya nanti di market itu di posisi yang seperti apa. Kemudian bagaimana caranya kita akan menjual produknya, bagaimana mekanisme pemasarannya. Apakah produknya itu bisa awet sesuai dengan mekanisme pemasaran yang kita targetkan. Kemudian di mana segmen pasarnya, kemudian ini targetnya, image produknya inginnya seperti apa sih gitu ya. Itu semuanya harus difikirkan ketika kita benar-benar mendesain suatu produk baru. Makanya kenapa selalu ada kaitannya dengan marketing strategy, dengan new product development, seperti itu. Kita bisa we can conduct market survey ya. Market survey ini kita bisa lakukan untuk salah satunya ya untuk melakukan bagian di dalam marketing strategy. Market survey ini combine a number of activity whose objective are to select the market segment and the position of the product in the market segment, to determine the possible sale to the market segment, and to find information on which to base the marketing strategy. Jadi memang ini dasarnya untuk menentukan to conduct the marketing strategy we should have to make a market survey. And then the information from the consumer research in the product design needs to be confirmed and expand either by secondary market research using published information and company information, or by primary market research using consumer focus group, retail audit, study of the competitor and of the industry. Jadi memang informasinya ini kemarin kan kita sudah mengumpulkan informasi dari konsumen untuk membuat desain. Nah ini juga harus dipastikan apakah ini benar-benar sudah sesuai, apakah yang diinginkan konsumen itu sudah diwujudkan. Jadi contohnya misalkan kemasan yang gambar sapi tadi, minuman, susu. Nah itu kan tadi konsumennya inginnya hanya kemasan yang menarik gitu ya, misalkan unik gitu. Nah jadinya produknya seperti itu. Nah konsumennya benar-benar bisa menerima nggak kalau itu yang mereka inginkan? Itu kan harus dikonfirmasi lagi. Dan harus diperdalam lagi, diperkaya lagi, dan seterusnya. Oke, ini think break ya, jadi kita coba aja sih, ini contoh untuk diskusi ya, kalian bisa baca ya. Ini for example, ini building the marketing of a new starch product. Ini adalah pati ya, jadi ada produk tepung pati gitu ya. Medium size starch company has developed a new starch product which give a clear solution with a high viscosity and a bland taste, which can be used in soup, sauce, gravies, pudding and dessert, meat and fruit pies. Discuss the type of industrial market segment that you could use for this product, and how you would conduct a market survey to determine its target market segment and the position of the product as compared with other such product. Nah, contohnya seperti ini, misalkan produknya apa sih? Oh, pati. Patinya memiliki apa? Oh, dia bisa mengentalkan, terus transparan warnanya. Kemudian tidak memiliki rasa. Oh, bisa diaplikasikan di mana? Di industri sup, saus, macam-macam lah, banyak industri makanan, puding, dessert, macam-macam. Nah, siapa berarti kalau kita mau membicarakan terkait dengan building the marketing, berarti siapa ini marketnya? Ya otomatis industri dong. Industri apa ya? Industri puding, industri saus, industri dessert. Nah kan seperti itu. Kemudian kan sudah jelas, oh market segmennya adalah industri. Jelas bukan orang konsumen langsung, karena memang tujuannya adalah membuat produk untuk di industri gitu ya. Kemudian gimana ini tadi pertanyaannya? Discuss industrial market segment and how you would conduct a market survey. Nah, bagaimana market surveinya? Lah, kalau segmennya siapa? Segmennya industri, ya berarti surveinya juga dilakukan kepada target marketnya. Nah, seperti itu. Kemudian, the position of the product as compared with other starch product. Ya, berarti dicari yang biasanya dipakai di industri selama ini pati yang jenis seperti apa. Nah, kemudian dibandingkan kelebihan punya kita dibandingkan the other starch product, seperti itu. Oke, kemudian ini bisa dilakukan large consumer test. Ini
large-scale product testing, the final prototype product is undertaken by consumer or in industrial marketing by one or two large customer in their plant or by a number of food service outlet. To obtain the result for the major decision to go into the commercialization, it is usually preferable to have a statistical sample. Oke, ya ini silakan dibaca dah. Ini intinya seperti ini kurang lebih. Nih, the question to be answered in the large scale test include which consumer like or dislike the product, do they prefer it to competing product, what product characteristic need improvement, does the product or the packaging need to redesign, will they buy the product at the given price, in what price range will they buy the product, and how much will they buy, and how often will buy or different price in the price range. Nah, ini kurang lebih ini yang akan ditanyakan di dalam yang namanya large scale test. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau kalian mau bikin pertanyaan yang seperti ini, kurang lebih ya ini tahapannya dilakukan di mana? Ini sudah masuk ke dalam tahapan building marketing. Yang lebih seperti ini. Apakah ini udah benar-benar sudah bisa diterima nggak sih produknya ini, dan ini dilakukan kepada konsumen, calon konsumen dalam jumlah yang banyak. Seperti itu, kurang lebih biasanya 100 orang. Oke, ini ada dua macam metodenya yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah central location test. Jadi ini bisa dilakukan di mana? Ini bisa dilakukan di stall or caravan is set up in central position such as a shopping mall, and people passing are asked to taste the product and give their comment on self-administration from or in an interview. This does not give a random sample of the population, but it is quicker and cheaper than the in-home test. Jadi ini yang biasanya kalian temui di supermarket ya. Kalau ke supermarket terus kemudian ada yang membagikan sampel, ini adalah bagian dari central location test. Ini adalah bagian di dalam large scale test. Jadi memang ini yang ditanyakan, suka enggak gitu ya, bisa menerima atau tidak, mana yang lebih disukai dan lain sebagainya. Kadang kan biasanya mereka memberikan kayak gift gitu ya. Kemudian ada in-home test, ini lebih mahal jelas. The consumer are given a sample of the product, either unidentified or with the field branded pack, and asked to prepare and eat it in their household. Jadi dikasih produk, suruh nyoba di rumah. The consumer or all of the member of the household can be asked to comment on the product. A problem is timing of the test. Ini lebih panjang, jadi lebih panjang waktunya, tidak langsung bisa dapat hasilnya. In the preferable to do the consumer test at a time of a year when the product would be expected to sell, but this may not be possible. If done at a low acceptance time, this must be taken into account when the analyzing the result. Jadi memang ada in-home test. Jadi memang tidak semuanya bisa dilakukan yang dilakukan di tempat keramaian, tapi bisa juga memang harus kita berikan di biar mereka mencoba di rumah. Product and process specification ya. Jadi final specification include raw material specification, product formulation, and process flowchart, processing condition in the individual unit operation, preliminary CCP analysis of the process, the testing of the intermediate and the final product, and the final product quality. There are based only preliminary production runs can be changed during the commercialization. Jadi semuanya yang sudah kita coba, kita cek di dalam pengembangan produk itu juga pasti bisa saja mengalami perubahan setelah dikomersialisasikan. Cost and price are predicted from the trial production run from the consumer test. This will be ring at the present time, as the production yields are only based on the small scale test, and the price are only based on consumer comment, not actual buying. Ya, ini kurang lebih beginilah cara memprediksi
menentukan harga berdasarkan dari cost, dan beberapa juga didapatkan dari informasi berdasarkan konsumen, ekspektasi. Kemudian ada sales forecast, ini based on the consumer test result, the target market segment, the total number of potential customer, and the potential of consumption rate. Nah, ini kurang lebih ya, ini harus dilakukan juga untuk memprediksi apakah ini bisa laku keras atau tidak, atau bagaimana. Jadi, however, this estimate must only be used in conjunction with estimate from other source, since the detail of buying intention given by consumer to market, ya kadang-kadang ini juga nggak akurat juga. Jadi memang benar-benar ya tetap dilakukan untuk meminimalisir biaya-biaya yang tidak diperlukan. Oke, ini the marketing strategy is built up to outline, integrate the product, the packaging, the price, the distribution method, and the promotional message. At this stage, there are still general description and two most important decisions to be made concern to the objective of the market strategy and the product concept developed from the final product prototype and earlier research. At this stage, the product concept is being developed into product proposition, which is the basis for the product communication is selling, promoting, and product during the commercialization. Financial analysis, you can read this, yeah. And then be innovative and creative. Product design and process development is a vital part of the product development project, combining product, process, market, and consumer research. Ya, jadi ini memang luar biasa. Mulai dari informasi tentang produk, proses, market, dan consumer research. Kemudian, this multidiscipline activity are completely interconnected and form highly creative part of the project. Jadi tidak hanya cukup dapat ilmu kimia, fisika, matematika, kemudian marketing, kemudian ya macam-macam ilmu ya terkait dengan akuntansi, biaya, dan lain sebagainya. Tapi di sini yang paling utama ternyata adalah highly creativity ya. The knowledge base is very wide, although sometimes there is little depth to part of it. Jadi memang ilmunya luas, tapi kadang-kadang memang kita akan fokus pada satu titik dan memperdalam titik tersebut. At the end, the product design factual feasibility study has to be produced from this mass of information. Therefore, product design need to be systematical, plan, control, while still allowing space for creative behavior. Jadi kurang lebih ya inilah pengembangan produk. Jadi memang sangat sistematis, well planned, control, tapi dia selalu allowing space for creative behavior. Jadi utamanya memang ya tidak hanya ilmu yang sangat mudah dipelajari, tapi kreativitas itu menjadi sangat penting untuk menentukan successful of the new product development. Oke, kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan marketing strategy. Nanti silakan dibaca lagi lah. And then the last last module is about the patent ya. Patent ini to protect our idea, our concept. Nah, patent in Indonesia are regulated under law ini peraturannya tahun 2001 is defined in the new patent law. A patent is exclusive right granted by the state to an inventor for an invention which have novelty and which can be applied in industry. Jadi ini memang terkait dengan novelty, adalah keterbaruan. Jadi kalau memang ada yang baru, boleh kita patenkan. Sesuatu yang baru, teknologi yang baru, yang kita formulasi baru, itu kita bisa patenkan. Dan itu ketika memiliki potensi untuk diaplikasikan di dalam industri. The change for patent fee also include in the new law. Tapi ya seperti itu, karena paten itu memang kita ingin melindungi hak kita, otomatis ya memang ada fee-nya. Jadi memang kita harus membayar pajak gitu ya.
patent is granted for period 20 tahun ya. As from the filing date, whereas simple patent patent sederhana for one invention, jadi hanya satu yang dilindungi, satu bagian saja yang dilindungi, is granted for a period, jadi hanya berlaku untuk 10 tahun. Kalau misalkan yang paten umumnya itu 20 tahun. Patent holder are required to manufacture their product in Indonesia. This is aimed at providing job opportunity or technology transfer. Nah, ini patent application. Patent application should be submitted to the Directorate General of Intellectual Property and may be filed for one invention only or several invention that contribute to the unity of the invention. Nah, ini silakan nanti dibaca ya, ini ya. Mengandung apa saja yang utamanya di dalam suatu paten ya. Application form ya. Ini dalam bahasa Indonesia, kemudian title of invention, claim contained in the invention. Invention itu temuan ya, jadi temuannya itu apa. Written description and explanation of the invention, drawing and design the invention, date, month, year of application, full name, full address, payment, maintain fee, and full name and address. Nah, ini ya, ini terkait dengan apa saja yang harus diisi di dalam aplikasi paten. Authorization of an application ya, ini no later than 30 bulan. Ini mestinya sudah bisa diterima ya. Jadi prosesnya mestinya tidak terlalu lama. Jadi apa sih kelebihannya di paten? Yang memang kalau kita punya paten ya, kalau orang lain mau pakai ya berarti otomatis harus menghubungi kita dan harus membayar royalti kepada pemilik invensi tersebut. Tapi ketika sudah habis patennya, maka itu akan menjadi milik khalayak umum. Jadi bisa saja untuk digunakan siapa saja setelah lewat masa berlakunya 20 tahun. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan. Nanti silakan kalau untuk paten bisa di update informasi yang terbaru juga ya, terkait dengan regulation of the patent in Indonesia ya. Okay, maybe this is our last module, and the next meeting we will have a quiz. So please listen the video and you can read the PPT, and if you have any question or problem you can ask me on group WA or on the Google Classroom. Okay, good luck. See you next week.